Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Idris yang diberi gelar singa dari segala singa. Nabi Idris alaihissalam yang memiliki nama lengkap Idris bin Yazid bin Mihail bin Khinan bin Syed bin Adam. Beliau lahir di Munaf, salah satu daerah di Mesir. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi kedua setelah Nabi Adam yang wajib diketahui oleh umat muslim, dan keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam. Di dalam salah satu surat Quran, surat Maryam ayat 56-57 yang artinya, dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Sebenarnya Nabi Idris sedari kecil sangat tekun dalam belajar dan beribadah. Dengan ketekunannya dalam belajar hingga tak kenal waktu, ia menjadi nabi pertama yang menulis dengan pena yang terbuat dari batu kerikil. Melihat akan kegigihan dan ketekunan Nabi Idris dalam belajar, Allah menganugerahkan ilmu pengetahuan yang luas kepadanya. Dengan anugerah itu Nabi Idris dikenal sebagai nabi yang pandai dalam banyak hal. Salah satunya membuat pakaian dari kulit binatang. Nabi Idris berusaha membuat pakaian yang nyaman digunakan untuk beraktivitas, karena pada zaman itu pakaian hanya dililitkan di tubuh. Setelah mengetahui akan hal tersebut, kaum Nabi Idris sangat senang dan tertarik juga untuk belajar. Melihat situasi seperti itu, iblis mulai iri dan bersiasat ingin menggoda Nabi Idris dengan menyamar sebagai manusia. Ya Nabiullah, bisakah Tuhanmu memasukkan dunia ke dalam telur ini? Seru iblis seraya mengetuk pintu rumah Nabi Idris alaihissalam. Kemarilah, mendekatlah kepadaku, tanyakan apa yang ingin engkau ketahui, tanya Nabi Idris alaihissalam. Iblis mengira Nabi Idris alaihissalam tidak mengetahui penyamarannya. Lalu iblis mendekat. Bisakah Tuhanmu memasukkan dunia ke dalam telur ini? Tanya iblis dengan senyum yang mengejek. Nabi Idris diam dan sejenak menatap iblis yang menjelma menjadi manusia. Jangankan memasukkan dunia ini ke dalam telur sebesar ini, memasukkan dunia ke dalam lubang jarum ini pun Tuhanku berkuasa untuk melakukannya, jawab Nabi Idris alaihissalam dengan tegas. Dengan kecepatan kilat Nabi Idris menusuk mata iblis dengan jarum yang dipegangnya. Iblis meringis kesakitan sekaligus terkejut. Lalu iblis lari terpontang-panting dengan mata kirinya yang buta. Jiwa pemberani yang dimiliki oleh Nabi Idris sejak muda menjadikannya sebagai seorang yang pemberani. Di tengah banyak kaum yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Idris alaihissalam tetap berani melawannya. Pernah pada suatu hari ada perampok ingin mengambil harta benda sebuah kampung. Kemudian Nabi Idris alaihissalam menyeru, "Jangan menyerah begitu saja. Tapi mereka mengancam akan membunuh kita," kata penduduk. "Janganlah engkau takut, mari kita lawan perampok itu," ujar Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris menghadang para perampok yang datang untuk memporak-pondakan kampungnya. "Siapakah engkau? Beraninya engkau menghalangi kami?" seru salah satu perampok. Nabi Idris alaihissalam mendakwai mereka, mengingatkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mengajak mereka untuk bertobat. Mendengar Nabi Idris alaihissalam berdakwah, para perampok malah menertawainya. Mereka lalu menyerang Nabi Idris alaihissalam dan penduduk kampung tersebut. Namun ternyata Nabi Idris alaihissalam lebih perkasa. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemenangan diraih oleh Nabi Idris dan kaumnya.
Setelah kejadian itu, Nabi Idris alaihissalam mendapat gelar Asadul Usud yang berarti singa dari segala singa. Gelar ini diberikan karena keberanian melawan kaum kafir dan keteguhannya menjalankan tugas sebagai nabi. Demikian kajian yang singkat ini bisa kami sajikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.